Anda membuka gudang bawah tanah atau kotak di balkon, berharap bisa menggigit wortel segar yang renyah. Tapi yang Anda dapatkan justru sesuatu yang lembek, layu, dan jujur saja, lebih mirip karet yang tak berbentuk daripada sayuran. Situasi ini akrab di telinga, kan? Saya yakin setiap pekebun pasti pernah mengalami wortelnya berubah menjadi tumpukan busuk saat pertengahan musim dingin tiba. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa wortel bisa bertahan hingga bulan Mei? Tetap begitu segar dan renyah, bahkan airnya bisa muncrat saat Anda mengirisnya. Hari ini, kita akan membahas topik ini secara tuntas, dari A sampai Z. Saya akan memberitahu, Anda bukan sekadar cara menyimpan, tapi bagaimana caranya agar panen Anda tidak bunuh diri, bahkan sebelum Anda menurunkannya ke gudang. Siap mengetahui rahasia kesegaran abadi? Kalau begitu, mari kita mulai. Pari. Sebelum kita sibuk memilih serbuk kayu dan pasir, mari kita pahami satu hal penting. Wortel itu tanaman yang sensitif, bisa dibilang manja. Kulitnya sangat tipis, jauh lebih tipis dibandingkan kulit kentang atau beet. Inilah alasan mengapa wortel sangat cepat kehilangan kelembaban dan menjadi layu. Goresan sekecil apapun adalah gerbang terbuka bagi bakteri dan jamur. Infeksi masuk dan tamatlah riwayatnya. Pembusukan akan menyebar dari satu wortel ke wortel lainnya secepat api menjalar di hutan. Tugas kita hari ini adalah menciptakan kondisi yang prima untuknya, seperti di sanatorium. Suhu, kelembaban, dan ketenangan. Hanya dengan cara ini kita bisa menipu alam dan menyimpan vitaminnya sampai musim panen berikutnya. Mari kita bahas dari awal, saat wortel masih tertanam di dalam tanah. Kesalahan yang paling fatal dan sering terjadi adalah salah menentukan waktu panen. Banyak petani yang terburu-buru. Begitu suhu dingin atau embun beku pertama mulai terasa, mereka langsung membawa cangkul ke ladang. Ini adalah kesalahan besar. Wortel mencapai tingkat kemanisan dan kesegaran maksimal justru saat cuaca dingin. Ketika suhu turun hingga 4 atau 5 derajat Celcius, proses pertumbuhan akar melambat, dan di saat itulah kadar gula mulai menumpuk. Jika Anda memanennya di cuaca hangat, misalnya saat suhu masih 15 derajat, wortel akan mengalami syok ketika langsung dipindahkan ke gudang penyimpanan yang dingin. Akibatnya, ia akan mulai membusuk dengan cepat. Jadi, aturan nomor 1, tunggu sampai cuaca benar-benar dingin, tapi hindari sampai terjadinya pembekuan. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara kita memanennya. Bayangkan Anda adalah seorang ahli bedah. Kehati-hatian seperti itulah yang harus kita terapkan saat bekerja di bedengan. Lupakan sekop jika Anda punya pilihan menggunakan garpu kebun. Sekop bisa dengan mudah memotong umbi yang sedang kita panen. Perlu diingat, wortel yang sudah rusak atau terpotong tidak akan cocok untuk disimpan sama sekali. Bahkan meskipun Anda membuang bagian yang luka. Gunakan garpu kebun untuk mencungkil tanah dari kejauhan. Angkat sedikit gundukan tanahnya dan tarik perlahan daun bagian atasnya. Jika kondisi tanah kering dan keras, sebaiknya siram bedengan 2 hari sebelumnya, bukan tepat sebelum penggalian. Kita tidak butuh kondisi berlumpur yang berlebihan. Ingat, setiap kerusakan fisik yang terjadi saat ini, berarti satu wortel yang gagal tersimpan untuk musim dingin. Sudah selesai mencabutnya? Oke, sekarang kita perhatikan langit. Kalau mataharinya lagi terik, jangan pernah biarkan wortel itu tetap di bedengan untuk mengering seharian penuh. Itu mitos yang justru bisa merusak hasil panen Anda. Kena panas matahari, wortel akan kehilangan kelembaban dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan beberapa jam saja, wortel sudah bisa layu. Anda mungkin berpikir wortel ini cuma mengering biasa, padahal dia sudah mulai mati. Proses pengeringan harus dilakukan di tempat teduh. Lebih baik lagi di bawah atap atau terpal. Pastikan ada angin yang berhembus. Gelar wortel dalam satu lapisan saja, di atas karung goni atau kardus. Biarkan sebentar. Kira-kira 2 jam, agar tanah yang menempel mengering dan mudah rontok. Tapi ingat, jangan sampai terlalu kering. Begitu tanahnya sudah menjadi kerak kering, itu artinya Anda siap melanjutkan ke tahap berikutnya. Perdebatan abadi para pekebun. Sebenarnya wortel itu perlu dicuci atau tidak sih? Kalau Anda tinggal di apartemen dan menyimpannya di kulkas, mencuci wortel itu hukumnya wajib. Tapi, jika kita bicara tentang gudang penyimpanan atau penyimpanan jangka panjang dalam jumlah besar, sebaiknya jangan dicuci. Wortel yang masih kotor, dengan pakaian alami berupa tanahnya, cenderung lebih awet. Mencuci akan menghilangkan lapisan pelindung tipis pada kulitnya. Selain itu, kalau wortel yang sudah dicuci tidak dikeringkan dengan benar, dijamin akan cepat membusuk.
Namun kalau panen dilakukan saat hujan dan semua wortel hanya berupa gumpalan lumpur, ya mau tak mau harus dicuci. Kalau begitu, pastikan pengeringannya ekstra teliti. Butuh beberapa hari di tempat yang sejuk, sampai wortel tersebut benar-benar kering saat disentuh. Sekarang kita ambil pisau, kita akan memangkas batang daunnya. Ini adalah momen yang sangat penting. Banyak orang hanya memelintir dan mencabut batangnya dengan tangan, atau sengaja menyisakan beberapa sentimeter daunnya agar terlihat indah. Jangan lakukan itu. Daun, meskipun hanya menyisakan tunggul kecil, akan terus menarik kelembaban dari wortel. Terlebih lagi, tunas ini akan mulai tumbuh lagi di musim semi. Pertumbuhan seperti itu adalah bencana bagi rasa. Wortel Anda akan menjadi keras dan seperti kayu. Kita harus memotongnya secara radikal. Kita pangkas tidak hanya batang daunnya, tetapi kita juga memotong 2-3 mm dari pangkal umbi itu sendiri. Ya, kita menghilangkan titik tumbuhnya. Tanpa titik tumbuh, tidak akan ada tunas baru yang tumbuh di musim semi. Hasil potongannya harus rata dan halus. Setelah dipotong, biarkan bekas lukanya mengering dan mengerak selama beberapa jam. Langkah berikutnya adalah masa karantina. Jangan langsung masukkan hasil panen ke tempat penyimpanan utama. Beri waktu uji coba pada wortel ini. Biarkan wortel berdiam di ruangan yang sejuk dan gelap, seperti di gudang atau garasi, selama kurang lebih 1 minggu. Selama periode ini, semua penyakit atau kerusakan tersembunyi akan mulai terlihat. Wortel yang terbentur atau membusuk dari dalam akan menampakkan diri dengan munculnya bintik-bintik atau jamur. Setelah seminggu, kita adakan seleksi yang sangat ketat. Sortir setiap buah wortel. Benar-benar setiap buah. Sedikit saja ada bercak, retakan kecil, atau bekas gigitan hama, segera sisihkan. Hanya wortel yang pejuang sempurna yang boleh masuk ke tempat penyimpanan jangka panjang. Semua yang terluka kita kirim langsung ke dapur untuk segera diolah. Jangan ada rasa sayang. Mari kita bahas tempat penyimpanan wortel kita. Tempatnya harus di gudang atau ruang bawah tanah. Suhunya harus benar-benar dijaga ketat, antara 0 hingga 2 derajat Celcius. Jika terlalu hangat, wortel akan mulai bertunas. Jika terlalu dingin, wortel akan membeku. Rasanya memang manis, tapi akan menjadi lembek dan berlendir saat dicairkan. Kita butuh kelembaban tinggi, sekitar 90-95%. Tapi, jangan sampai ada kondensasi atau pengembunan di langit-langit. Ruangan penyimpanan harus tetap memiliki ventilasi yang baik. Dan ini sangat penting. Sebelum Anda menyimpan hasil panen, pastikan Anda membersihkan gudang. Cat dindingnya dengan kapur yang dicampur dengan tembaga sulfat atau gunakan asap belerang. Musnahkan spora jamur yang tersisa dari tahun lalu. Jika tidak, jamur itu akan dengan senang hati menyerang dan merusak hasil panen Anda yang baru. Metode pertama, klasik dan andal, menggunakan pasir. Tapi ini bukan sekadar pasir dari kotak mainan anak-anak. Ya, kita butuh pasir yang bersih, idealnya pasir sungai, yang sudah dipanggang atau setidaknya dijemur sampai benar-benar kering. Kenapa metode ini berhasil? Pasir menjaga suhu agar tetap stabil, dan yang paling penting, ia mengisolasi setiap wortel agar tidak saling bersentuhan. Caranya, siapkan sebuah kotak atau peti, tuang lapisan pasir di dasar kotak. Susun wortel di atasnya, pastikan tidak ada wortel yang saling menempel. Tutup lagi dengan lapisan pasir. Tambahkan lagi lapisan wortel dan ulangi terus sampai kotak terisi penuh. Ada satu detail penting, pasir ini harus sedikit lembab. Bagaimana cara mengujinya? Genggam segenggam pasir erat-erat. Gumpalannya harus tetap terbentuk saat Anda membuka tangan, tapi tidak boleh ada air yang menetes. Kalau pasirnya terlalu kering, dia akan menyerap kelembapan dari wortel. Tapi kalau terlalu basah, siap-siap saja wortel Anda akan cepat membusuk. Metode kedua, ini cocok buat yang suka aroma hutan. Kita pakai serbuk kayu. Tapi, perhatikan baik-baik, serbuk kayu yang bisa dipakai hanya dari pohon konifer, seperti pinus atau cemara. Kenapa harus konifer? Karena di dalamnya terkandung zat fenol dan minyak atsiri. Ini berfungsi sebagai antiseptik alami, yang ampuh membunuh bakteri dan jamur. Prinsip kerjanya sama seperti saat kita pakai pasir. Buat lapisan serbuk kayu, lalu lapisan wortel. Serbuk kayu jauh lebih ringan daripada pasir, jadi kotak penyimpanannya lebih mudah dipindah-pindah. Keuntungannya lagi, wortelnya tetap bersih, nggak perlu repot dicuci lagi dari kotoran. Yang paling penting,
Pastikan serbuk kayunya harus segar dan kering. Jangan pernah pakai serbuk kayu yang sudah busuk atau apek, karena itu sudah pasti dihuni jamur. Metode ketiga, ini cocok kalau wortel Anda sedikit, tapi Anda ingin hasilnya 100% sukses. Rahasianya, kulit bawang. Jangan buang kulit bawang saat Anda masak sepanjang tahun. Kumpulkan saja. Kulit bawang mengeluarkan zat alami, atau fitonsida yang ampuh membunuh kuman dan mikroorganisme berbahaya. Susun wortel di dalam karung atau kotak, lalu taburkan kulit bawang kering secara merata dan banyak-banyak. Wortel Anda akan tersimpan dengan sangat sempurna, awet seperti emas. Wortel tidak akan membusuk, tidak kering, bahkan akan mendapatkan aroma ringan yang sedap. Cara ini sangat pas jika tempat penyimpanan Anda cenderung lembab. Kulit bawang akan menyerap kelembapan berlebih, sekaligus melindungi wortel dari proses pembusukan. Metode keempat, lumut sphangum. Ini adalah trik yang biasanya digunakan oleh para penghobi berkebun yang sudah mahir. Sphangum adalah bahan alami yang sangat unik. Ia memiliki sifat antibakteri yang sangat kuat dan, yang paling penting, ia bersifat higroskopis. Lumut ini mampu mengatur kelembaban secara mandiri. Jika terlalu banyak air, ia akan menyerapnya, dan jika terlalu kering, ia akan melepaskan kelembaban. Anda bisa menemukan lumut ini di area rawa, atau membelinya di toko perlengkapan berkebun. Caranya, lapisi wortel Anda dengan lumut ini di dalam peti penyimpanan. Kelebihan dari metode ini adalah lumutnya sangat ringan. Selain itu, wortel yang Anda keluarkan akan tetap bersih, seolah-olah baru saja dicuci. Ini adalah salah satu cara paling terpercaya untuk penyimpanan jangka panjang. Cara kelima, adonan tanah liat. Kedengarannya mungkin jorok, tapi cara ini sangat efektif. Ini adalah cara membuat lapisan pelindung, semacam kapsul individual, untuk setiap umbi. Pertama, siapkan tanah liat, lalu larutkan dengan air hingga kekentalannya menyerupai krim atau yogurt yang sangat kental. Kita juga bisa menambahkan sedikit kalium permanganat atau bubuk antiseptik, PK, ke dalam adonan untuk tujuan sterilisasi. Celupkan setiap wortel ke dalam adonan ini, biarkan sisa larutan menetes. Lalu tata wortel di tempat terbuka agar mengering sempurna. Akan terbentuk lapisan tipis tanah liat yang keras. Lapisan ini berfungsi ganda, menahan kelembapan di dalam agar tidak menguap dan mencegah bakteri pembusuk masuk ke dalam wortel. Dengan baju zirah ini, wortel bisa disimpan sangat lama, bahkan jika kondisi tempat penyimpanannya tidak sempurna. Sebelum dikonsumsi, lapisan tanah liat ini mudah dicuci bersih hanya dengan air. Metode keenam, kantong plastik polietilen. Ya, betul, kantong plastik tebal yang biasa Anda gunakan. Tapi ada trik yang harus Anda ketahui. Kita masukkan wortel ke dalam kantong, sekitar 5-10 kg per kantong. Dan ini penting, jangan sekali-kali mengikatnya. Biarkan bagian mulut kantong tetap terbuka. Wortel akan bernapas dan melepaskan gas karbon dioksida. Karena gas ini lebih berat daripada udara, ia akan menumpuk di dalam kantong dan mengawetkan sayuran, sehingga mencegah tumbuhnya jamur dan pembusukan. Jika Anda mengikatnya, wortel akan mati lemas dan langsung membusuk dalam sekejap. Jika ruang penyimpanan atau gudang bawah tanah Anda terasa sangat kering, Anda bisa membuat beberapa lubang kecil di dasar kantong untuk membantu ventilasi, tetapi bagian atasnya harus selalu dibiarkan terbuka. Ini adalah metode yang paling murah dan paling sederhana. Metode ketujuh, menggunakan panci enamel. Jika Anda punya panci atau wadah enamel besar yang sudah tua dan sayang kalau dibuang, mari kita manfaatkan. Wortel harus dicuci bersih, dipotong bagian pangkal atau ujungnya, lalu dijemur hingga benar-benar kering di bawah sinar matahari. Setelah itu, susun wortel secara vertikal ke dalam panci. Posisikan wortel berdiri rapat, seperti barisan tentara. Letakkan serbet atau tisu dapur di atasnya, kemudian tutup rapat dengan penutup panci. Selesai, simpan di tempat yang sejuk. Di dalam wadah tertutup ini akan tercipta mikroklimatnya sendiri. Anda perlu sesekali memeriksa dan mengganti serbet tersebut jika sudah terasa lembab atau basah. Metode ini sangat efektif, terutama untuk jumlah wortel yang tidak terlalu banyak. Nah, bagaimana kalau kita tinggal di apartemen dan tidak punya tempat penyimpanan yang ideal seperti gudang? Ini memang lebih sulit, tapi bukan berarti mustahil. Kita bisa memanfaatkan kulkas. Caranya, wortel dicuci bersih dan dikeringkan, lalu dibungkus dengan tisu dapur atau kitchen towel. Setelah itu, masukkan ke dalam kantong plastik. Tisu dapur ini berfungsi menyerap embun atau kondensasi. Penting, tisu ini harus segera diganti begitu terasa lembab.
Kalau tidak, wortel bisa cepat berjamur. Ada juga alternatif lain, yaitu menggunakan plastik wrap atau cling film poo. Setiap wortel yang sudah bersih dan kering dibungkus rapat-rapat dengan stretch film. Pastikan tidak ada udara yang terperangkap. Kepompong wortel seperti ini bisa bertahan di laci sayuran kulkas sampai 3 hingga 4 bulan tanpa penurunan kualitas. Memang butuh waktu dan tenaga ekstra, tapi cara ini cukup ampuh untuk menyimpan stok dalam jangka waktu lama. Balkon. Kalau balkon Anda tertutup kaca dan suhunya tidak pernah terlalu ekstrem, Anda bisa membuat gudang penyimpanan mini di sana. Caranya, ambil satu kardus besar. Kemudian, letakkan kardus yang lebih kecil di dalamnya. Ruang di antara kedua kardus ini kita isi dengan styrofoam atau selimut bekas. Nah, jadilah kotak termos buatan sendiri. Kardus bagian dalam diisi dengan wortel yang sudah dilapisi atau ditaburi serbuk gergaji atau pasir. Setelah penuh, tutup bagian atasnya dengan selimut tebal. Dengan kotak berinsulasi ini, wortel akan tetap aman, bahkan bisa bertahan dari suhu beku ringan di luar. Yang paling penting, pastikan untuk selalu memantau perakiraan cuaca. Kalau ramalan menunjukkan suhu akan mencapai minus 20 derajat, sebaiknya segera pindahkan kotak penyimpanan ini ke dalam apartemen di dekat pintu balkon. Ingat, kita punya teknik pembekuan. Kalau punya stok wortel yang ukurannya kecil, bengkok, atau sudah agak rusak, yang tidak cocok disimpan utuh, jangan langsung dibuang ya. Lebih baik segera diolah. Bisa diparut atau dipotong dadu. Setelah itu, bagi ke dalam porsi-porsi kecil, masukkan ke kantong atau wadah kedap udara, lalu simpan di freezer. Ada tips penting, supaya wortel tidak menghabiskan banyak ruang dan tidak menggumpal jadi satu, bekukan dulu potongan wortel yang sudah disebar tipis di atas nampan atau talenan. Setelah beku keras, baru pindahkan ke dalam kantong penyimpanan. Wortel beku ini masih menyimpan hampir semua nutrisinya, dan sangat cocok digunakan untuk membuat sup, kari, atau masakan tumisan. Di saat-saat sibuk nanti, Anda pasti akan berterima kasih karena sudah menghemat waktu persiapan. Dadarwuh pengeringan. Ini adalah salah satu metode yang sering kita lupakan. Jika ruang freezer Anda sudah penuh, padahal wortel di rumah melimpah ruah, coba keringkan saja. Wortel bisa diiris tipis atau berbentuk koin, lalu dikeringkan menggunakan dehydrator atau oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat Celcius. Wortel kering hanya akan menghabiskan 1/10 dari ruang yang dibutuhkan wortel segar. Penyimpanannya juga mudah. Cukup masukkan ke dalam toples kaca biasa dan letakkan di lemari dapur. Sebelum diolah, Anda hanya perlu merendamnya di air selama sekitar 30 menit, dan wortel akan kembali ke bentuk semula. Rasanya di dalam sup tetap kaya dan gurih seperti wortel segar. Ini adalah solusi sempurna bagi para pendaki, pelancong, atau mereka yang memiliki dapur minimalis. Poin penting, pemeriksaan rutin. Jangan pernah berpikir setelah menaruh wortel di tempat penyimpanan, Anda bisa melupakannya hingga musim semi berikutnya. Itu kesalahan fatal. Setidaknya sebulan sekali, periksa kembali stok simpanan Anda. Cek setiap peti. Jika Anda mencium bau tidak sedap atau melihat lalat buah, segera waspada. Cari sumber pembusukan dan segera singkirkan. Dan bukan hanya wortel yang busuk, buang juga wortel yang bersentuhan dengannya. Kontaminasi menyebar melalui kontak. Lebih baik membuang 3 buah wortel sekarang daripada harus membuang 1 peti penuh seminggu kemudian. Selalu waspada. Dan sebagai penutup, mari kita tegaskan lagi apa saja yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Jangan simpan wortel berdekatan dengan apel. Apel melepaskan gas etilen. Ini adalah hormon pematangan. Karena berdekatan dengan apel, wortel akan cepat menua, layu, dan membusuk. Mereka ini pasangan yang sangat tidak cocok, seperti anjing dan kucing. Pisahkan mereka ke sudut gudang yang berbeda, atau setidaknya di rak yang berbeda. Selain itu, hindari aliran udara yang terlalu kencang atau angin yang bisa mengeringkan umbi-umbian tersebut. Dan jangan pernah menyimpan wortel hanya ditumpuk begitu saja di lantai tanah. Wortel akan langsung lembab dan basah. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah punya bekal ilmu yang sangat lengkap. Menyimpan wortel itu bukan untung-untungan, tapi memang ada teknologinya. Memanen di waktu yang tepat, memotong ujung bawahnya secara tuntas, melakukan karantina, lalu menerapkan salah satu dari 7 cara penyimpanan yang sudah kita bahas. Semua itu akan menjamin wortel kalian tetap segar dan renyah sampai musim semi tiba. Bayangkan, di bulan Maret kalian ambil wortel yang masih keras dan segar. Lalu,
Tetangga kalian bertanya, "Beli di pasar ya?" Dan kalian dengan bangga menjawab, "Bukan, ini hasil panen saya sendiri, langsung dari kebun." Tahun ini, coba terapkan minimal satu saja metode baru dari video ini. Misalnya, teknik balutan tanah liat atau penyimpanan di serbuk kayu pinus. Dijamin, hasilnya pasti bikin kalian kagum. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan tips menyimpan ubi bit dan kentang. Lalu, di kolom komentar, coba ceritakan cara penyimpanan apa yang biasanya kalian pakai. Mungkin kalian punya rahasia turun-temurun? Bagi di sana, mari kita diskusikan. Sampai jumpa di video berikutnya.